Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang pertempuran Perang Badar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat ketika beliau mendengar berita bahwa Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy akan menyerbu Madinah. Kata Anas radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyampaikan usulan, tetapi tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan usulan, namun juga tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka berdirilah Sa'id bin Ubaidah radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami yang Anda hendaki? Demi Allah yang menguasai diri saya, seandainya Anda memerintahkan kami berperang dengan mengarungi lautan, pasti akan kami laksanakan. Dan seandainya Anda menyuruh kami bertempur sampai ke ujung bumi, pasti akan kami jalani." Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajak para sahabat agar berkumpul. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di bandar. Di sana mereka memergoki para pencari air minum untuk orang-orang Quraisy. Dan di antara para pencari air minum tersebut terdapat seorang budak laki-laki hitam milik Bani Hajjaj. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menangkap budak itu. Mereka menginterogasi budak tersebut tentang Abu Sufyan dan pasukannya. Budak itu menjawab, "Saya tidak tahu tentang Abu Sufyan, tetapi yang saya ketahui adalah bahwa di dalam pasukan Quraisy itu terdapat Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Khalaf." Ketika ia menjawab seperti itu, mereka memukulinya, sehingga ia terpaksa mengatakan, "Iya, saya akan memberitahu kalian bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Sufyan." Dengan jawaban itu maka mereka tidak memukulinya. Lalu mereka menginterogasi lagi. Kemudian ia menjawab, "Saya tidak tahu tentang Abu Sufyan, namun yang saya ketahui adalah bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Khalaf." Ketika budak tersebut menjawab seperti itu, maka para sahabat Rasulullah SAW memukulinya lagi. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu sedang berdiri melakukan sholat. Setelah selesai sholat dan beliau melihat tindakan para sahabat tersebut, maka beliau berpaling lalu mengatakan, "Demi Allah yang menguasai diriku, sungguh kalian memukulinya ketika ia berkata jujur kepada kalian, dan kalian tidak memukulinya ketika ia berdusta kepada kalian." Kata Anas radhiyallahu anhu, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Di sebelah sanalah nanti tempat si Anu dan si Anu terbunuh." Beliau sambil menuding ke tanah, "Di sana dan di sana." Kata Anas, tidak satupun orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW itu jauh tempat tewas mereka dengan tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk mengikuti apa yang telah diperbuat oleh pasukan Abu Sufyan menjelang perang Badar. Setelah itu Busaisah datang ketika di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada siapapun kecuali saya dan Rasulullah SAW. Kata perawi, saya tidak tahu apakah Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa di rumah Rasulullah SAW ketika itu ada sebagian istri beliau. Kata Anas radhiyallahu anhu, kemudian Busaisah menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW keluar lalu bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya kita akan pergi menghadapi serangan musuh. Karena itu, barang siapa yang siap dengan kendaraan, marilah berangkat dengan kami." Para sahabat segera mohon beliau mengizinkan untuk bersiap-siap berangkat dengan kendaraan mereka di bagian atas Madinah. Lalu beliau bersabda, "Janganlah berangkat menyertai kami kecuali pasukan yang siap dengan kendaraan." Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat beliau berangkat sehingga mereka bisa tiba di Badar mendahului pasukan musyrikin. Baru kemudian tibalah pasukan musyrikin. Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan muslimin, "Janganlah ada seorang pun di antara kalian yang maju atau bertindak kecuali setelah ada komando dariku." Pasukan musyrikin pun mulai mendekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya menyamai seluruh langit dan bumi." Kata Anas radhiyallahu anhu, Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu dari kaum Ansor bertanya, "Ya Rasulullah,
surga yang luasnya menyamai seluruh langit dan bumi? Beliau menjawab, iya. Kata Umair radhiyallahu anhu, wah, wah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa kau ucap wah, wah? Umair radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak mengucapkan itu kecuali berharap agar saya menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu akan menjadi penghuni surga. Umair radhiyallahu anhu kemudian mengeluarkan kurma dari kantongnya, lalu segera ia makan sebagiannya. Kemudian ia berkata, kalau saya diberi umur panjang sehingga saya bisa makan kurma ini, itu sungguh kehidupan yang panjang. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka Umair radhiyallahu anhu melemparkan kurma yang di bawahnya. Kemudian ia menyerang pasukan musyrikin sampai ia terbunuh. Bala bantuan malaikat, penebusan tawanan, dan penghalalan harta rampasan perang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah diberitahu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, pada saat perang Badar, Rasulullah SAW melihat pasukan musyrikin sejumlah 1000 personil, sedangkan pasukan beliau hanya 319 personil. Maka Nabi SAW menghadap ke kiblat. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepada saya. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada saya. Ya Allah, sungguh jika Engkau kalahkan kelompok Islam ini, maka Engkau tidak lagi disembah oleh manusia di bumi. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Tuhannya sambil mengangkat kedua tangannya dengan menghadap ke kiblat. Lalu beliau didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengambil selendang beliau, lalu ia letakkan kembali di pundak beliau. Setelah itu ia berada di belakang beliau. Lalu ia mengatakan, wahai Nabi, sudah cukup doa Anda kepada Tuhan Anda. Sungguh Allah akan melaksanakan apa yang telah Dia janjikan kepada Anda. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Maka Allah membantu Nabi SAW dengan menurunkan malaikat. Kata Abu Zumail, saya diberitahu oleh Ibnu Abbas yang mengatakan, pada saat perang Badar ketika seorang pasukan dari kaum muslimin memburu seorang pasukan dari kaum musyrikin yang ada di depannya, tiba-tiba ia mendengar cambukan cemeti di atas orang musyrik itu, dan suara seorang penunggang kuda yang mengatakan, ayo maju Haizum. Haizum adalah nama kuda malaikat. Dan seorang pasukan dari kaum muslimin tersebut melihat seorang pasukan dari kaum musyrikin yang ada di depannya itu tewas telentang. Lalu ia perhatikan, ternyata hidungnya terkena pukulan dan wajahnya terbelah seperti ada bekas pukulan cemeti, sampai menjadi hitam sekujur tubuhnya. Setelah itu seorang pasukan dari kaum Ansor tersebut datang kepada Rasulullah SAW dengan memberitahukan peristiwa tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, kau memang benar, apa yang telah kau lihat tadi adalah bala bantuan dari langit ketiga. Pada perang Badar itu, pasukan muslimin membunuh 70 personil dari pasukan kafir Quraisy dan menawan 70 personil pula. Kata Abu Zumail, Ibnu Abbas mengatakan, setelah pasukan muslimin berhasil menawan para tawanan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana pendapat Anda tentang para tawanan itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, mereka tidak mempunyai hubungan darah dan kesukuan dengan kita. Karena itu, saya berpendapat sebaiknya kita memungut tebusan sebagai pengganti pembebasan mereka, sehingga tebusan tersebut akan memperkuat kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Semoga nantinya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, menurut kamu bagaimana hai putra Khattab? Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurut saya, sebaiknya Anda serahkan saja para tawanan itu kepada kami, lalu kami penggal leher mereka. Anda serahkan saya tawanan yang dari suku Akil kepada Ali agar ia habisi, dan Anda serahkan tawanan yang dari suku Anu, yakni suku yang serumpun dengan Umar, kepada saya agar saya habisi, karena mereka itu para pemimpin dan jawara orang-orang kafir. Kata Umar,
Rasulullah SAW menyetujui pendapat Abu Bakar dan beliau tidak menyetujui pendapat saya. Esok harinya saya datang, yang ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Lalu saya tanyakan, "Ya Rasulullah, beritahu kepada saya mengapa Anda dan sahabat Anda Abu Bakar menangis. Kalau saya bisa menangis, tentu saya akan menangis. Dan kalau saya tidak bisa menangis, maka saya akan berusaha menangis karena mengetahui tangis kalian berdua." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku menangis karena ada pendapat yang disodorkan kepadaku oleh sahabatmu Abu Bakar, yaitu memungut tebusan dari para tawanan perang Badar. Sungguh setelah jelas bagiku bahwa tebusan para tawanan itu lebih murah daripada harga pohon ini, sebuah pohon yang ada di Nabi Rasulullah SAW. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahului dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal dan baik, dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anfal ayat 67-69. Dengan turunnya ayat ini, itu berarti Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.